Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi bersama gue di Fantech Channel. Kali ini teman-teman kita akan bahas mengenai bagian-bagian atau mengenal bagian-bagian dari Microsoft Word. Kalau sebelumnya kita sudah belajar cara membuka Microsoft Word, mungkin kita ulangi sedikit lagi teman-teman ya. Teman-teman di sini bisa langsung klik aja di icon Microsoft Word yang ada di layar bagian bawah teman-teman. Nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa langsung klik blank document untuk membuka halaman utama atau lembar kerja dari Microsoft Word. Silakan diklik. Nah, kalau sudah diklik, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman ya. Nah, apa aja sih bagian-bagian dari Microsoft Word ini? Pertama, kita ada Quick Access Toolbar. Ini ada di pojok kiri bagian atas ya, teman-teman. Kemudian ada title bar, ini ada tulisan dokumen 1 Word. Kemudian ada Windows Management, ini ada di layar bagian atas sebelah kanan, pojok kanan atas ya teman-teman. Kemudian di bawahnya itu ada ribbon. Nah, ribbon ini isinya ini ada beberapa sub, yaitu ada keyboard, font, paragraph, styles, kemudian ada editing juga. Oke, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga rules atau penggaris, blur. Kemudian ada kursor. Terus ada juga worksheet yang lembar putih ini teman-teman. Ini adalah worksheet. Kemudian di bagian bawah ini ada juga status bar teman-teman ya. Di sini ada status bar. Kemudian di bagian pojok bawah kanan itu ada page view. Oke, baik teman-teman. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan lanjutkan teman-teman ya. Oke, mungkin awalnya kita mulai dari Quick Access Toolbar teman-teman. Ini ada di bagian paling pojok kiri atas di layar teman-teman. Nah, toolbar merupakan akses cepat yang berada di pojok kiri atas jendela. Toolbar ini memiliki 3 tombol yang berbentuk icon, yaitu seperti Save, Undo, dan Redo, kemudian serta Customize with Access Toolbar. Nah, fungsi akses toolbar ini untuk apa aja sih? Nah, kalau untuk save, yang ini teman-teman untuk menyimpan setiap perubahan file dokumen. Nah, kemudian undo, ini untuk membatalkan atau mengembalikan perubahan file dokumen yang terakhir. Terlihat tombol panah ini mengarah ke bawah ya teman-teman ya, atau ke samping. Nah, untuk melihat setiap daftar perubahan file yang telah dibatalkan atau sebelumnya. Kemudian ada juga redo. Nah, ini untuk mengembalikan pembatalan apabila kita telah merubah file dokumen yang paling terakhir tadi teman-teman, atau yang sudah kita rubah. Nah, kemudian ada Customize Quick Access Toolbar ya teman-teman. Nah, Customize Quick Access Toolbar di sini teman-teman bisa klik. Nah, nanti di sini ada beberapa icon yang bisa teman-teman aktifkan. Itu ada email, ada quick print, ini ada save. Kalau kita checklist berarti itu tidak akan aktif ya teman-teman di toolbar kita ini. Ini teman hilang ya teman-teman. Nah, kalau kita klik berarti dia akan muncul teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada email, quick print, spelling and grammar, read aloud. Nah, kemudian ada juga banyak lagi teman-teman di sini. Nah, kemudian kita ke title bar ya teman-teman. Title bar ini teman-teman, yang ada tulisan dokumen 1 Word. Nah, title bar ini adalah bagian Microsoft Word yang berada di tengah paling atas ya teman-teman. Atas aplikasi Microsoft Word. Ketika dibuka, title bar ini berfungsi untuk menampilkan nama dokumen teman-teman. Nama dokumen dan juga jenis dokumen yang sedang aktif pada bagian atas jendela aplikasi. Jika kita membuka file baru atau memberi nama, maka dokumen akan secara default bernama dokumen 1, dokumen 2, dan seterusnya teman-teman. Nah, tidak hanya itu saja, fungsi title bar ini, kalau teman-teman perhatikan, fungsi lainnya juga bisa digunakan untuk memindahkan jendela aplikasi secara keseluruhan dengan cara drag and drop menggunakan mouse teman-teman seperti ini.
Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian kita beralih ke sisi kanan paling atas. Itu ada window management atau yang biasa disebut kontrol jendela. Nah, window management ini terletak di sudut kanan atas jendela dan terdiri dari kurang lebih 4 tombol ya teman-teman. Fungsi pada masing-masing tombol tersebut biasanya itu untuk kalau close yang berwarna merah ini itu untuk menutup jendela Microsoft Word secara keseluruhan ya teman-teman. Nah, kemudian ada tombol restore down yang digunakan untuk kecil jendela seperti ini. Kemudian sedangkan untuk maximize itu untuk memperbesar tampilan layar secara full seperti ini teman-teman. Nah, ini restore down and maximize. Kemudian ada juga tombol minimize. Nah, ini untuk teman-teman memperkecil tampilan layar dari teman-teman atau menjadikan icon aktif pada text bar yang ada di bawah seperti ini teman-teman. Kita coba teman-teman ya. Kita klik minimize. Nah, dia akan langsung ada di text bar ini. Kalau kita mau menampilkannya lagi, kita tinggal klik icon yang ada di text bar kita ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ada juga ribbon display option. Nah, ini untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar ribbon. Terdapat beberapa pilihan pengaturan yang bisa kita sesuaikan ya teman-teman. Oh iya, jika jendela Microsoft dalam ukuran normal, maka tombol restore akan berubah menjadi tombol maximize. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Nah, ini ribbon display option. Nah, ini kita bisa menghilangkan ribbon yang ada di bagian bawah ini teman-teman. Bisa kita lihat, hilang teman-teman ya. Nah, kalau kita mau menampilkannya lagi, kita tinggal klik ini ribbon display option, kemudian show tabs. Ada juga ini sudah muncul. Kemudian kita juga bisa menampilkan tabs and comment-nya. Nah, sudah semua ya teman-teman. Nah, oke. Berikutnya kita ke ribbon teman-teman ya. Ribbon ini adalah kumpulan menu bar yang memiliki tombol-tombol perintah Microsoft Word dan telah dikelompokkan sedemikian rupa berdasarkan fungsi masing-masing. Nah, untuk mempermudah penggunaannya teman-teman. Nah, fungsi ribbon ini adalah untuk mengelompokkan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word dan kemudian ditampilkan secara teratur agar teman-teman bisa aksesnya lebih mudah nih teman-teman. Nah, di ribbon ini itu ada menu bar. Nah, menu bar ini secara defaultnya di Microsoft Word itu ada 10 ya teman-teman, kurang lebih 10, yaitu home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, dan help. Nah, kalau Nitro ini tambahan ya teman-teman, ada diinstal di PC teman-teman masing-masing. Nah, di menu bar ini teman-teman kita punya yang namanya group. Nah, ini grup dari menu home, dari menu bar home itu ada clipboard, font, paragraph, stylist, kemudian ada juga editing. Nah, beda lagi kalau ke insert. Di insert ini kita ada page, table, illustration, add-in, media link, comment, header, footer, text, symbols. Kemudian menu design, kita ada dokumen formatting, page background, kemudian di layout itu ada page setup, paragraph, arrange, kemudian ada preference, itu beda-beda lagi teman-teman ya, masing-masing dari menu bar di ribbon ini. Nah, itu nanti kita akan pelajari di video berikutnya teman-teman. Nah, mungkin secara dasar untuk di video kali ini kita bisa mengenal dari fungsi dari font ya teman-teman. Dari menu home ini ada font yang teman-teman bisa gunakan, yaitu ada Calibri, Lex, Arial, Times New Roman, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada juga ukuran dari huruf yang akan teman-teman ketik. Nah, ini ada ukuran dari huruf yang akan teman-teman ketik. Nah, di sini ada font. Nah, di sini mungkin sebagai contoh aja,
Di sini di menu bar home ini ada kelompok dari font. Teman-teman di sini bisa merubah font dari tulisan yang akan teman-teman ketikkan. Kemudian juga ada ukuran size, ini font size yang akan nanti teman-teman gunakan. Ini ada juga huruf A kapital dengan tanda panah ke atas, ini untuk memperbesar ya teman-teman, memperbesar ukuran font size. Kemudian ini ada juga A dengan tanda panah ke bawah, ini untuk memperkecil teman-teman. Di sini ada bold untuk mempertebal huruf, kemudian ada italic ini untuk memiringkan huruf, kemudian ada underline untuk membuat garis di bawah huruf teman-teman. Nah kalau kita klik di underline ini ada beberapa pilihan garis ya teman-teman yang bisa teman-teman pakai nantinya. Nah mungkin sebagai contoh di sini kita bisa ketikkan ya teman-teman. Nah ini kita ketikkan ini. Oh sorry tipe. Nah belajar MS Word. Kalau teman-teman bisa rubah fontnya di sini itu ada Times New Roman. Nah ini berubah ya mereka teman-teman ya, kelihatan nggak teman-teman? Nah di sini deh. Nah ini berubah ya teman-teman tuh. Kita blok dulu. Nah nanti mereka akan berubah teman-teman huruf yang kita pakai itu. Nah ini untuk ukurannya teman-teman bisa atur di font size. Ini sampai yang paling besar itu mungkin di sini 72 seperti ini teman-teman. Kalau untuk memperbesar huruf kalau teman-teman pakai yang ini, yang increase font size, teman-teman bisa memperbesar huruf secara ini teman-teman, tinggal klik satu nanti dia akan naik satu tingkat. Itu teman-teman. Nah teman-teman juga bisa meratakan ya teman-teman, ini hurufnya mau di pinggir kiri, tengah, pinggir kanan ataupun rata kanan kiri teman-teman ya. Nah di sini teman-teman juga bisa ini untuk spasinya, ada spasi 1, 1,5, 2, 2,5 dan seterusnya teman-teman. Gitu teman-teman. Yang kita pakai untuk mengetik ini teman-teman, ini namanya worksheet atau lembar kerja. Nah, kalau kita membuka dokumen baru dan terlihat lembaran berwarna halaman putih ini, nah ini adalah worksheet teman-teman. Worksheet ini bisa juga disebut sebagai lembar kerja atau workspace atau text area pada Microsoft Word teman-teman. Ibarat kanvas, bagian ini adalah tempat untuk mengetik, edit, menambahkan gambar, dan pekerjaan lain yang teman-teman kerjakan pada saat teman-teman perlukan, sesuai dengan teman-teman perlukan. Nah, teman-teman di sini kita juga punya alat bantu yang itu namanya rules atau penggaris. Nah, penggaris di sini ada dua ya teman-teman, yang vertikal ada di sebelah kiri, ini yang vertikal. Kemudian ada juga yang horizontal, ini di atas worksheet teman-teman sekalian. Nah, rules atau penggaris ini berfungsi untuk mengatur tata letak halaman, baik itu teks maupun objek, bisa gambar, tabel, dan lain sebagainya. Nah, dengan memanfaatkan fitur rules ini atau penggaris, kita itu bisa dengan mudah mengetahui atau mengatur batas halaman, jarak teks, dan juga tepi halaman maupun dengan objek lainnya. Nah, teman-teman bisa geser nih kalau huruf-huruf atau teks yang teman-teman buat di teman-teman rasa ini kurang ke kiri, kurang ke kanan, bisa geser di sini teman-teman. Itu. Nah, berikutnya itu ada kursor teman-teman. Nah, kursor ini sebelum kita menulis di lembar dokumen yang baru, kursor ini adalah yang berkedap-kedip ini teman-teman ya. Nah, ini yang berkedap-kedip dan berdiri tegak ini letaknya pada bagian kiri atas worksheet. Kalau belum diklik, belum ditulis teman-teman seperti ini. Nah, ini dia akan berkedap-kedip teman-teman ya. Fungsinya apa? Untuk menunjukkan posisi pengetikan atau posisi interaksi terakhir dengan layar pada saat ini. Nah, seperti tadi kita ketikkan Word, kita kasih koma, kemudian kita
Nah, masuk ke saat ini. Kalau kita mau ganti di koma ini, kita bisa hapus komanya. Nah, ini adalah posisi terakhir dari kursornya teman-teman ya, kursor di Microsoft Word. Seperti itu, teman-teman. Nah, gitu. Oke, berikutnya kita ke status bar. Status bar ini ada di pojok kiri bawah dari Microsoft Word atau worksheet teman-teman semua ya. Nah, status bar ini adalah bagian paling kiri bawah di jendela Microsoft Word. Dia itu berfungsi sebagai menampilkan informasi secara real time itu mengenai perintah yang sedang aktif pada dokumen yang sedang teman-teman buka. Nah, di sini ada page 1 of 1. Ini untuk menunjukkan jumlah total halaman yang sedang ditampilkan pada halaman berupa kursor ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kursornya ada di page kedua seperti ini, nah dia akan menunjukkan di page kedua teman-teman. Nah, kalau kursornya di page pertama, dia akan berubah ke page pertama dari dua halaman yang sedang aktif. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga words. Ini untuk menunjukkan jumlah kata yang ada pada dokumen. Nah, kalau kata yang ada di sini adalah 5, berarti di sini ada 5 kata teman-teman ya. Kemudian ada juga yang tulisan English United States, yaitu bahasa yang digunakan pada Microsoft Word tersebut, maupun yang digunakan sebagai pengejaan kata atau spelling di kamus terhadap teks yang diketikkan saat ini teman-teman ketikkan. Oke, berikutnya itu ada page view atau tampilan halaman. Nah, di sini teman-teman page view. Nah, bagian jendela yang satu ini, page view ini terdapat pada pojok kanan Microsoft Word, letaknya sebaris bersebelahan dengan status bar ini ya teman-teman ya, ada di sebelah-sebelahan malahnya teman-teman ya. Secara default tampilannya terlihat pada layar kita itu adalah tampilan print layout. Nah, ini print layout. Nah, ini print layout. Kemudian ada juga read more. Nah, ini read more. Kemudian ada juga web layout teman-teman. Kemudian ada juga ini slider untuk zoom in dan zoom out. Nah, mungkin sedikit menjelaskan di read more ini mode ini untuk mengambilkan halaman dokumen menjadi satu tampilan terdapat 2 lembar halaman yang itu bersebelahan teman-teman, itu berdampingan seperti layaknya buku yang dijilid. Oke, kita coba ya teman-teman, seperti ini. Nah, terlihat ya teman-teman, ini halaman 1 dan ini halaman kedua. Kita klik lagi untuk mengembalikannya. Oh sorry, nah mungkin sedikit menjelaskan untuk tampilan fungsi dari read more ini adalah metode untuk menampilkan halaman dokumen menjadi satu tampilan. Ini terdapat 2 lembar halaman secara berdampingan teman-teman, ini kayak buku yang dijilid. Nah, kalau kita coba akan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah halaman 1 dan ini adalah halaman 2. Nah, untuk mengembalikannya kita tinggal klik print layout. Nah, print layout ini seperti ini berfungsi untuk menunjukkan ukuran sebenarnya dari dokumen dan menampilkan tata letak halaman seperti semula, sehingga mempermudah kita ketika dokumen hendak dicetak atau di print itu teman-teman. Ada juga web layout. Ini mode ini berfungsi untuk menampilkan halaman dokumen seperti pada tampilan website. Nah, halaman dokumen akan nampak melebar jika kita memilih tampilan ini. Kita coba ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, lebar. Nah, kalau kita kembalikan, kita tinggal klik print layout lagi teman-teman gitu. Nah, berikutnya ini ada fitur slide zoom in dan zoom out. Ini untuk memperbesar tampilan dari layar atau lembar kerja teman-teman yang seperti ini. Gitu teman-teman.
Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu untuk tutorial kita untuk mengenal kali ini. Oke, untuk berikutnya mungkin kita akan masuk ke fitur-fitur yang ada di menu bar ini, teman-teman ya. Menu bar kita akan perdalam lagi untuk setiap tiap menu. Itu ada home, insert, design, layout, preference, mailing, view, review, view, help, dan juga help. Nah, ini akan kita bahas masing-masing di video berikutnya, teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman udah berkunjung dan menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk meninggalkan komen yang bermanfaat, teman-teman. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.